Ketua kelas silakan dimulai. Doa dimulai. Banyak. Teman-teman tahu nggak sih yang suka main hujanan? Air hujan itu dari mana ya asalnya? Dari laut, dari awan, dari apa lagi? Dari awan, dari sumur, dari uang air. Sekarang buat kita lagi. Kita akan mempelajari kira-kira itu awal mulanya hujan itu dari mana ya? Apakah dari air sumur yang ada di sekolah? Kita akan belajar itu, oke? Nah, ini dia dua hal yang akan kita pelajari. Ada yang mau bacain nggak temennya? Satu orang aja. Tahu layangan kegiatan manusia yang dapat mengganggunya. Manusia juga akan bermain kita Oke, pintar. Berarti sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang daur air dan kegiatan manusia yang dapat mengganggunya. Terus yang kedua kita juga akan bermain apa nih? Kuis digital di mana? Kuis. Kita akan mengintegrasikan lagi nih pelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin tentang berpikir komputasional ya, kalian sudah mencoba buat ngurut-ngurutin kartu tuh. Ada berhasil semua nggak kemarin? Berhasil. Mencari kata lapisan atmosfer kemarin semua berhasil? Berhasil. Nah sekarang itu akan memberikan game baru yaitu namanya adalah Z-Quiz. Kita akan pelajarinya nanti. Tapi sebelum kita belajar, ibu mau kalian menyaksikan satu buah video terlebih dahulu. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut,
97% merupakan air asin yang berada di laut. Bila gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, berawan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan yang di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Bapak Ibu mau tanya sama kelompoknya Fandi, tadi videonya sih tentang apa aja sih? Tentang siklus air. Ada apa aja di siklus air? Penguapan air atau pembentukan awan. Jadi tadi adalah proses bagaimana air itu bersiklus dari bawah ke atas, bawah lagi. Itu dinamakan dengan siklus air. Nah tadi dalam video itu ada pengertian tentang daur air. Siklus air itu nama lainnya adalah daur air. Apa itu daur air? Coba baca bareng-bareng. Oke. Intinya daur air itu adalah proses peredaran airnya yang terus-menerus terjadi di bumi. Turun, diserap, menguap, kembali lagi turun lagi, diserap lagi, menguap lagi. Itu namanya namanya adalah siklus air. Siklus air. Nah, ada apa aja sih di siklus air? Yang pertama ada apa? Ada evaporasi. Apa itu evaporasi atau penguapan? Nah, air dari laut, sungai, dan danau yang banyak itu tuh, dia setiap saatnya itu menguap. Menguapnya kemana? Ke udara. Dibantunya oleh siapa? Dibantu oleh panas matahari. Berarti proses penguapan itu yang melakukan siapa? Matahari. Terus selanjutnya yang kedua ada yang namanya kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu nama lain dari pengembunan. Artinya air itu mengembun. Mengembun itu dalam artian uap air yang naik ke udara berubah menjadi titik-titik air kecil yang membentuk menjadi besar, dinamakan dengan awan. Membentuk awan atau dinamakan dengan awan. Jadi awan itu isinya apa? Awan itu isinya apa? Titik-titik air yang diuap lalu mengembun, mengembun jadilah dia jadilah dia membentuk awan. Selanjutnya ada presipitasi. Apa itu presipitasi? Kalau di awannya ini dia udah nggak sanggup buat nampung si uap airnya, buat mengembunnya, akhirnya dia lepas tanah tuh airnya menjadi titik-titik juga. Apa sebenarnya? Hujan. Berarti hujan itu nama lainnya apa? Nama lain hujan itu apa? Presipitasi. Oke, yang terakhir ada apa ini? Infiltrasi atau proses penyerapan. Air yang sudah turun dari hujan, dia masuk ke bumi lalu diserap oleh siapa? Oleh tanah.
bakal selalu ada? Apa yang pertama? Menanam pohon dan menjaga hutan. Kamu bayangin kalau di tanah tidak ada pepohonan ya, atau tidak ada tanah nih di bumi ini, semuanya keramik isinya, atau semuanya gedung, semuanya aspal, kira-kira bakal ada air yang meresap nggak? Kalau air nggak ada yang meresap, kira-kira nanti bakal ada yang jatuh nggak ke sungai dan ke laut? Terus ada yang bakal menguap nggak? Berarti siklus airnya terganggu nggak? Jadi semakin banyak pohon yang ditanam dan hutan yang bagus, maka akan semakin besar juga peresapan air hujan ya. Terus yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga ada apa? Terus yang keempat, coba kalau misalnya manusia nih, semua manusia membuang sampahnya ke laut, apa yang bakal terjadi? Kira-kira bakal banyak air nggak di laut? Karena kan di laut itu udah banyak sampah. Kira-kira airnya bakal kemana? Bakal naik ke permukaan, ya. Akhirnya apa terjadinya apa? Kamu bayangin kalau misalnya sungai sama selokannya penuh, kira-kira air yang harusnya dari sungai turun ke laut bakal sampai nggak? Nah, karena di sungainya ada yang ngejegat. Siapa yang ngejegat? Sampah. Jadi apa aja tadi cara menjaga daur air? Sama kalau pembangunan jalan. Ada jalan yang bisa menyerap air dan ada juga jalan yang tidak menyerap air. Kemarin kayaknya ibu baru tahu deh, di Pasir kemarin belum lama ini ada banjir, ya nggak? Iya. Kenapa itu bisa terjadi banjir di daerah kamu? Karena aliran di sungainya tidak jalan dengan baik. Lalu penyerapan jalannya bagus nggak? Harusnya gimana? Harusnya setiap air yang jatuh langsung terserap ke dalam tanah. Nah, karena jalanannya tidak ada tanah yang dapat menyerap, maka akhirnya apa? Banjir. Siapa yang kemarin kebanjiran juga? Ini kebanjiran kemarin. Kayaknya rumahnya di sini nih ada keturunan ya. Kemarin ada banjir ya. Oh, ada Dava juga kebanjiran. Berarti salah satu kira-kira nih dari permasalahannya Fandi sama Dava, harusnya kayak gimana biar nggak terlalu besar banjirnya? Apa yang bisa dilakukan Fandi sama Dava biar nggak banjir terus? Kira-kira apa yang hal yang mudah dilakukan? Pertama harus mengatur atau membuang sampahnya di tempat sampah, di tempat yang baik ya, tempat yang bisa diolah kembali. Terus yang kedua, kalau bisa di rumahnya menanam pohon sehingga air yang jatuh tidak tersimpan tapi terserap, oke? Nah, sekarang guru mau tanya, yang bisa jawab guru kasih bintang. Oke, Dava, silakan Dava. Karena adanya hujan, jadi lautnya terisi ke hujannya dari mana? Hah? Dari laut. Terus habis dari laut ke awan, keluar, terus turun lagi menjadi oke, tepuk tangan Bapak. Itu dinamakan apa dah? Dinamakan apa? Dinamakan siklus air. Selanjutnya kira-kira apa yang akan terjadi kalau hutan gundul? Oke, ini pintar. Pak Yen. Akan terjadi banjir atau lebih buruknya akan menjadi tsunami. Akan terjadi banjir atau Lebih buruknya tsunami. lebih buruknya tsunami Bu, karena nggak ada yang menyerap air. Oke, terima kasih teman-teman buat ini. Kita bermain game. Siapa yang mau ikut main game teman-teman? Sekarang guru mau kasih games. Namanya adalah Z Quiz. Z Quiz itu sama seperti permainan yang suka kamu mainin.
Diskusi dulu sama teman-teman. Pertanyaannya apa? Bawah. Ini yang atas. Hah? Mana disebut? Enggak. Beda-beda. Ini ada Udah selesai main gamenya? Aku mau tanya apa yang kamu pelajari dari kuis yang tadi kamu kerjakan? Tentang apa aja? Terus di pertanyaannya tadi ada apa aja kamu ingat? Hah? Mengapa sungai harus dijaga? Oke, sekarang aku mau tanya lagi, bagaimana cara agar daur air tidak terganggu oleh manusia? Berarti harus apa? Oh, langsung lagi. Tadi ada pertanyaan tentang boleh nggak sih kita membuang minyak selokan? Karena apa? Pintar, karena akan menyumbat pipa dan saluran. Sekarang Guru mau minta satu kelompok maju ke depan buat presentasiin. Tadi ada pertanyaan apa aja menurut kamu susah banget dan cara menggunakan Z-Quiznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan LKPD menyiapkan laptop atau tablet, kedua menyiapkan internet, ketiga masuk ke Google, keempat masukkan link. Terus mengerjakan soal. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, Guru mau tanya sama kelompok 3, tadi ada pertanyaan yang sulit nggak menurut kamu? Yang apa tuh? Tentang buang obat-obatan kadaluarsa ke toilet. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya apa yang bakal terjadi kalau kita membuang obat-obatan kadaluarsa ke dalam toilet? Ada yang mau nanggapin? Oke, Mas ya? Nggak bisa dan mencemari ya. Oke, terima kasih buat Nasian sudah respon. Bukan buat kita semuanya selalu sukses. Ibu mau nunjukin kalian simulasi AI bekerja seperti apa. Nah, sekarang gimana caranya kita ngajarin kakak, kita ngajarin robot biar dia bisa ngebedain mana yang sampah, mana yang ikan. Artinya kita harus memberikan data. Kita bakal ngasih data ke robot. Robotnya di dalam sini nanti kita kasih data ke robot. Kira-kira robotnya bisa nggak memisahkan mana yang ikan, mana yang sampah. Nah, ini kita namain dia robot AI. Robot AI ini pengen kita masukin data. Mana yang sampah? Is this a fish? Fish itu apa artinya? Apakah ini ikan? Bukan. Kalau bukan, kita bisa buang. Kalau ini gambar apa? Berarti sampah atau ikan? Kita bakal masukin data sampah atau ikan. Kalau ini sampah atau ikan? Kalau sampah berarti not fish atau fish? Not fish. Kita pencet yang bagian not fish.
Kalau ini ikan atau bukan? Ini fish atau bukan? Kalau fish nanti kita klik yang bagian fish. Ini? Fish. Ini? Sekarang ibu minta setiap kelompok maju ke depan satu orang buat tentuin tiga data fish atau non fish. Maju. Dari kelompok satu dulu. Itu non fish bukan? Ya, percaya. Oke, terima kasih Jihan. Terus selanjutnya ibu minta sebenarnya salsa yang berkurang. Ada yang mana yang fish dan mana yang bukan. Jadi selanjutnya ibu minta Arya yang ke depan. Tentuin mana yang fish dan mana yang non fish. Oke, terima kasih Arya. Selanjutnya Inaya dari nomor 3. Sekarang kita sudah memasukkan 43 data. Coba sekarang kita coba nih si robot sudah bisa bekerja dengan baik atau masih error. Mulai ya. Now let's see if AI know what a fish look like. Kita lihat apakah si AI bisa membedakan mana yang terlihat seperti ikan. Let's go. Ya, sekarang ibu mau nanya, sudah pintarkah AI-nya? Kenapa belum? Karena tadi masih ada yang salah. Kenapa bisa salah? Pintar ya didengar Mas Endo. Karena informasi yang dimasukin hanya sedikit. Coba kalau kita masukinnya misalnya 50 data, 100 data, maka robot si AI ini akan lebih pintar. Gitu, mudah-mudahan kita semuanya. Nah, teman-teman, sekarang kalian tahu kan kalau air yang kita minum hari ini mungkin adalah hujan dari dulu. Jadi mungkin air yang kita minum sekarang dari air tanah itu adalah endapan air dari air-air sebelumnya. Nah, daun air berjalan dengan seimbang jika alam kitanya terjaga. Namun, jika hutan ditebang dan sungai tercemar, siklus air bisa terganggu. Karena itu, mari kita jaga alam dengan penuh tanggung jawab, hemat air, tanam pohon, dan buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dan membantu menjaga bumi tetap lestari. Nah, sekarang untuk refleksi yang sekarang, nanti gua akan kasih tugas kalian. Coba di rumah kalian amati kegiatan apa aja yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan kamu yang menyebabkan air tergenang. Oke? Sudah selesai
pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian boleh istirahat dan melanjutkan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.